Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Zulfakhairunisa dari kelas 1 PKIJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruksi penelitian agama dan keagamaan yang berupa 1. Pengertian penelitian agama, 2. Pengertian penelitian keagamaan, 3. Perbedaan penelitian agama dan keagamaan, 4. Teori konstruksi penelitian agama dan keagamaan. Yang pertama, pengertian penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari masalah dan prinsip-prinsip umum. Agama secara terminologi, agama sama dengan ad-din, yang artinya berarti menguasai, memudahkan, patuh, dan kebiasaan. Jadi penelitian agama adalah sebuah usaha yang mengkaji pokok ajaran, secara perkembangan dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri, sehingga tidak mungkin penelitian agama itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti tentang agama itu sendiri. Ruang lingkup penelitian agama menurut Jacques W. Ardenbroek. 1. Penelitian normatif tentang Islam, yang umumnya dilakukan oleh kaum muslim itu sendiri untuk menemukan kebenaran religius. Contoh, tafsir, hadis, fikih, dan kalam. 2. Penelitian non-normatif tentang Islam, biasanya dilakukan di universitas dan meliputi apa yang dianggap kaum muslim sebagai agama yang benar, yang biasanya dilakukan muslim atau non-muslim. 3. Penelitian non-normatif tentang aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslim. Yang kedua, pengertian penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan menurut Juhayat adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan secara individual dan kolektif, seperti tradisi agama yang memiliki praktik-praktik keagamaan yang dilakukan para pemeluknya yang dapat dijadikan objek penelitian agama, seperti ibadah yang teratur, berdoa, persembahan, dan sebagainya. Praktik ini juga biasa disebut sebagai ritual-ritual keagamaan. Hal-hal yang meliputi penelitian hidup keagamaan. Pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan atas agama yang dianut. 2. Perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya, mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. 3. Ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Yang ketiga, perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. M. Muzar menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan belum diberi batas yang tegas. Kedua penelitian tersebut memiliki makna yang sama. Namun untuk memberi kejelasan, M. Muzar mengutip pendapat Medlilaton, guru besar antropologi di New York University, yang berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan, karena penelitian agama lebih berfokus kepada agama sebagai doktrin pintu bagi pengembangan yang sudah ada. Yang pernah merintis objeknya adalah substansi agama Islam, seperti kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Adapun penelitian keagamaan berfokus kepada agama sebagai gejala sosial, atau lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem keagamaan, atau religious system.
Yang keempat, pengertian teori konstruksi penelitian keagamaan. Teori konstruksi itu sendiri adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat atau asas-asas atau hukuman mengenai hukuman yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan. Jadi, konstruksi penelitian keagamaan adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, mengamalkan, dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan lainnya yang diberlakukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntunan zaman. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian keagamaan. 1. Teori perubahan sosial. 2. Teori struktural fungsional. 3. Teori antropologi dan sosiologi agama. 4. Teori budaya simbolik. 5. Teori pertukaran sosial. 6. Teori sikap. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.